Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak dan ibu, mari kita lanjutkan mengajar kita usaha meningkatkan mutu sholat, yaitu ilmu khusyuk. Pahala itu terletak di kualitas khusyuk. Diterima atau ditolak sholat tergantung di kualitas ikhlas. Sah dan tidak sahnya sholat kita tergantung dari ilmu rukun dan syarat. Kita dalami tahiyat boleh at-tahiyyatu lillah. Itu mula-mula muncul kalimat itu ketika Nabi Mi'raj. Tiba Nabi di Sidrah An-Nabawi. Nabi membaca at-tahiyyatu lillah. Pertama dulu dari segi bacaan, sesuatu yang bertasbih kaya itu harus hati-hati bapak-bapak dan ibu macam. Di Al-Fatihah ada dua, iyyaka na'budu wa iyyaka, kalau nak berlengket lidah tu hilang tasbihnya. Ya macam iya hilang tasbihnya. Iyyaka na'budu wa iya yang iya latihan tidak bisa apa-apa ibu latihan susah kurang tasbihnya lain artinya. Disikon at-tahiyyah aku balik sebabnya hanya asabi. Kalau di iya yo hamzah i, kalau kau ha at-tahiyyah ha dan tasdikan kaya hatta hayya berlengket lidah i baru yang kalau tiba di hilang tasdiknya hilang lohan awal tekan dia. Sebelum bacaan sholat Nabi lah membaca ketika beliau mi'raj hatta hayya. Dalam bahasa Arab jamu tahiyyah wa tahiyyatu liyat ta'zim. Faqulu lazim yadullu ala ta'zim fa huwa tahiyyah. Yang kita yang memaknai ini bahasa Arab. Bahasa Arab orang Arab lebih tahu dan lebih pintar. Berarti maka dia bahasa Arab kalau saja itu ikutnya. Yang jamak at-tahiyyat kita pakai tam belakang itu berarti seluruh sanjungan, seluruh pujian, seluruh penghormatan, seluruh kemuliaan, keagungan lillah hanya milik Allah. Allah yang pantas dipuji, Allah yang pantas disanjung, Allah yang pantas dimuliakan. Itu bagaimana? Lewat makanya dalam keseharian awak. Kita beri contoh apa yang hebat, mana yang berhasil. Tak anggap saja. Itulah aneh di mana adanya. Harusnya apa hebat ya ibu hebat. Balik kepada Allah. Jangan menerima pujian ini. Kalau awak menerima melonjak sekitar dalam bisa mana ada yang ada khusyuk. Melantunkanlah sholat bapak-bapak dan ibu. Khusyuk itu di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi surah Al-Hadid ayat yang paling awal kaji kita tahu dulu. Antasyara qulubuhum li zikrillah, tunduk
jiwa. Sesudah sholat subuh kita baca tadi at-tahiyyatu lillah. Sampai sholat zuhur masuk pujian-pujian, awak terima dalam hati, nak rusak makna at-tahiyyah, hilang khusyuk. Jadi saya ingat dia khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat, mengajarnya mudah, maknanya balik. Saya bersama allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, yang dibawanya si sholat itu. Maknanya dia dibawa. Kalau bacanya tak dibawa. Kalau kita nak meninggal, muncul kala tinggal. Kaki tangan kala tinggal, dia rukuk sujud tadi kala tinggal. Masuk ke tangan, tiga hancur saja. Tapi makna bacaan, makna gerakan kaki di jiwa, kita dibawa menghadap kepada Allah. Kalau dah rusak, sholat subuh ada zuhur dah rusak. Sholat zuhur belum nasab dah rusak. Makanya roh dari seluruh ibadah itu khusyuk. Rohnya itu. Kalau tak ada khusyuk berarti ibadah mati. Manusia tak ada roh mati. Ibadah tak ada khusyuk mati. Mati apa artinya tak ada pahala? Tak ada pahala. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang sahun itu tak tahu lamanya khasyun. Apa ibu kalau kita sasik dalam sholat ini ada yang makmum kan sejauh sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Dan ini sahun itu kan lupa dan ini. Supaya kita belajar tadi, belajar haji di pulang. Masa jalan dia bertakbur boleh diulang-ulang, insyaAllah semuanya berubah. Harusnya sholat subuh ini tadi lebih rancang, lebih baik dari subuh petang. Sebab dia belajar. Kalau nak belajar, syariatnya sama. Perubahan kerja itu semua. Jika disebut fanahnu nu'azzimullah laisa bi'annahu bihajatin ila zalik. Allah tak butuh kepada pujian awak. Allah tak butuh kepada tasbih, tahmid, takbir. Allah tak butuh dia. Jadi jangan kecil untuk Allah. At-tahiyatu lillah. Pujian itu untuk Allah. Allah tak butuh. Tak ada orang memuji di dunia itu. Allah datang Hamid, Karim, Majid. Allah Majid, Allah Rahim, Allah Karim. Allah mulia. Tak ada orang memuliakan. Tak ada orang baca Allah Akbar, Allah Kabir. Dan pujian awak itu sanjunglah kepada Allah itu bahagia kamat. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Ya dia nilainya dia Allah mahluk. Dan Allah makin hampir menempati dia untuk disanjungkan tu. Oh, kuliah syariah awak tak hebat sana bagi utang. Allah sana bagi kemampuan berfikir. Allah oh dia rasa hebat, sana kita nak buat rezeki yang tak. Allah, sana punya rezeki. Allah, Ar-Razi, Allah yang punya rezeki. Razak, Allah yang punya rezeki. Kan punya Allah. Boleh amalkan makna daya itu yang khusyuk. Orang Minang kalau sering bersatu di situ orang Minang, bapak tak lama desatan. Bapak tak punya dan bunyi lama desatan itu dipuji. Kalau dipuji banyak kepada Allah. Kalau dicaci arah mongkat. Rasanya begitu teman apa dia tiba di orang kampung. Apa yang sudah dia amat.
Iyo kok tinggian dia, bang tinggian dia di kecil bang. Tengok dia. Oh tidak awak tinggian dia. Ya Allah, ampunilah si bulan ini. Kita Rasul tu ngecek macam siapa? Wailul likulli humazatin lumazah. Nanti hari yang dibaca dia macam dia. Wailul itu kan celaka, ni celaka dunia dan akhirat. Bagi orang yang caci maki, supaya ingat yang celaka ya. Oh doakan. Ya Allah, ampunilah si bulan, ampunilah si buyong, si ubi. Jadi kuntuknya, ya kan salah pakai muncul itu diberi oleh Allah untuk mengecek dan untuk mencaci orang. Ucap itu diberi oleh Allah untuk membuat tidak lebih kalau dia memikirkan yang jelek itu. Tidak. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kan ayat itu. Tapi segitu haram bagi Allah. Di dalam saja belum keluar dari caci maki haram bagi Allah. Jadi keluar dua kali di dalam haram, keluar haram belum. Awaslah menjadi di awal waktu berjamaah belum. Tapi tak ada ke dalam balik roh awak tak satu. Itu namanya sholatul abadan, sholat badan. Roh tak satu. Yang dituju sholatul arwah wal abadan, sholat rohnya dan badannya. Karena roh dengan badan tak ada perintah sholat. Kalau roh dah berpisah badan tak ada sholat, tak ada puasa. Bersatu roh dengan badan artinya beribadah. Syariat itu lakitnya di badan, hakikat itu lakitnya di roh. Dia gabung dua-duanya jadi perangai, jadi akhlak. Tidak hanya sholat saja yang khusyuk, seluruh ibadah. Puasa, aku nilai puasa tak disiapkan di Allah. Mungkin saja ada buku dan dah habis nilai. Atau 5 minit dia nak buku. Marah subuh. Wah, cakap musuh. Berantem. Habis. Dan nilai. Dia masuk. Doanya masuk kan masuk lagi. Tak makan. Tak minum. Ujung tak. Atau tak. Telinga tak. Padahal dari muncul, dari mata dan telinga itu masuk ke hati seluruh kejiwaan. Ayo kan ibadah berzikir muncul la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Allah sikit lagi sampai 1000 sampai 3000. Orang berzikir capek-capek kenyang menjadi capek-capek sampai 3000. Anak 10,000 sejuta sekali tu macam tidak berbuat, tidak makin. Di dunia pun kan dituntut samaratul amal, buah dari amal. Pahala di akhirat. Semua apa-apa ibu dalam balik haji yang mabrur, balasannya surga di akhirat. Di dunia apa? Hasunat haluhu bita'awli minas sayyi'i ilal hasan wa minal hasani ilal ahsan. Itu barunya haji mabrur. Berubah perilaku, tampilan kehidupannya dari sayyi atau musi'un jelek ilal hasan kepada yang hasan yang baik. Anak baik mana hebat? Wa minal ahsani ilal ahsan. Tak mungkin pindah dari hasan kepada ahsan tanpa belajar, mustahil. Tak mungkin. Mesti dulu ilmu. Disalami ilmu itu hanya ke paham, mengerti saudara. Di dalam pemahaman itu hanya penghayatan. Di dalamnya tadi baru nanya kaya
rohani, itu pusatnya ada rohani. Nah, kalau rohani tidak tahu amalan bukan saja, ada kan amal badan. Khusyuk itu sentralnya di hati. Mahalluhu fil qalbi wa samaratuhu bil jawarih. Itu khusyuk. Pusatnya sentralnya di hati. Pemahaman artinya mengarati masa dalam-dalam. Maknanya lahir dan batin dibuatkan dalam perilaku. Makanya beda tampilan orang yang sholat dan tak sholat. Orang yang puasa dengan tak puasa, apalagi sampai haji, 5 kali siapa. Beda perilakunya, kehidupannya seluruh. Ayat yang mengatakan seperti itu. Kalau tidak sekian ayat, bahwa ilmu muslim non nilai, tak nilai malah celaka. Kalau itu khusus sekatnya Osyur 1/10. Nabi yang saya nah iya saya lain Tuston 1/9. Tambah ilmu Sukun 1/8. Ngaji dari Sukun sampai Nismuha. Akhirnya tinggi Nismuha itu dari 50, 51 sampai 35. Saraki tidak tahu. Nabi di bawah Nabi Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang di-ranking. Itu khusyuknya yang di-ranking. Lah, itu tidak semuanya ma'rifat rohaninya. Orang yang berada tadi kan Abu Bakar. Hapusnya kejadian Nabi, sodakta ya Rasulullah. Kalau sharingnya seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq. Ikuti para sahabat ini. Masuk As-Siddiq, kelompok Nabi, An-Nabiyyin. Bahwa itu As-Siddiqin. Bahwa itu As-Syuhada. Bahwa itu As-Salihin. Kelompok salihin, minta kepada Allah, jangan ngaji, amalkan ilmu. At-Taqiyyat. Walakin huwa ahlul kasih fana hazimuhu li hajatina di zalik. Kita memuliakan Allah itu kebutuhan awak, keinginan awak, kebutuhan awak, perlu untuk awak. Tiuna memuliakan menghormati kita bahagia kepada Allah, tidak perlu waktu, tidak perlu saja orang. Webat awak berhasil, tidak perlu saja, tidak pantas. Dari ilmu, tidak ada kemampuan yang punya Allah sendiri. Kalau ada seperti itu, itulah bagus khusyuk tingkat tinggi. At-tahiyatu lillah. Tipu Nabi pulang dari Mi'raj, datang Jibril waktu zuhur, dijadikan baca itu bacaan sholat. Jibril yang mengajarkan at-tahiyatu lillah. Sampai situ kita jadi at-tahiyatu dulu. Apa bagaimana itu? Nabi tidak terkanyang di sana, dipuji. Nabi tidak terkanyang itu. Baliknya alhamdulillah dididik oleh Allah tadi. Nah, kita dah lampau pemateri. Tinggal ngaji yang tak saya juga aku di kelompok ini kok. Aku di mana apa itu mengaji tanya ayatnya, hadisnya, mahasar. Dan dia taklid kali saya terburu membatang ini. Wajadil hubbil lati ya asad. Diskusikan dengan yang lebih baik. Dalil, ada dalil. Tidak nyoba tak boleh iya saja. Ada sumber, ada landasan. Lihat pemahaman isinya. Aqribul Quran wal tamisu waraibahu. Pelajari Al-Quran dan hadis itu dari sudut mahasiswanya, cari isinya. Dan terjemahnya dia orang-orang yang mulia. Gimana pengen jiwa? Bukan. Gimana pengen jiwa? YouTube. Jadi ayatnya mana? Bunyi mana? Ibu kecil YouTube tak sumber. Bukan tak sumber. Pak kecilnya dalam YouTube. Pak kecilnya ayat bukan ayat. Ada dua bersama lapak-lapak. Juga surah sapi-sapi. Dia namanya berdua berdiskusi. Kok maknanya dalam hadis? Tak ada dalam ayat, tidak ada hadis. Ayat hadis, hadis, ayat hadis, hadis ayat.
Makna at-tahiyat seluruh pujian sanjungan mulia milik Allah. Allah yang pantas untuk kita. Bila kita disanjung orang bahagia kepada Allah. Yang naik ke timpang lawak. Kau sama je lama di bola balon, diambil kampung, disisir belatui. Bola balon. Memilih jalan yang mana? Ada apa punya balik? Ada dan aku. Izin. Kalau pujian kita di Islamnya, kita tidak tahu dipuji orang. Tapi habis itu ada orang yang menyampaikan, kita lonjak ada apa? Salah tak? Kalau orang tahu dipuji orang tak. Dipuji orang tak berapa ada. Dan sudah sampai bahwa ada awet dalam hati tak boleh kejadian yang alhamdulillah dalam hati yang mana. Jiwa awak itu dan dikendalikan di ilmu awak. Ada namanya ilmu nafi'un. Yang kita kaji hari zuhur baru mulai kepala. Kalau berilmu banyak tidak bermanfaat. Tidak ada ilmu nafi'nya yang lain. Nafi untuk dibawa sampai ke akhirat. Kalau di dunia tidak bermanfaat ilmu yang harus di akhirat beruntung. Ialah rajinlah ibadah, ngaji segala macam. Kalau sampai orang itu kecil orang, alhamdulillah dah mati. Kau caci maki sampai orang diri orang. Itu kecil orang yang bapak-bapak ini, orang diri orang. Saya balik orang tu. Tak usah lagi biasanya balik dia tak bahalu lah. Orang yang tak nak mati. Kedua orang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kaji surah dulu sawu hanya mandikan diri. Alzim baita siangi periuk awak dan siangi periuk awak. Itu kalau kaji surah. Yang pilihan orang di basuh, pilihan awak dan dicuci. Pilihannya yang tak banyak awak. Kalau mampu seperti itu, bagi suatu haji, ketika haji umur 2 tahun, 3 tahun, akan si orang kawan ketik-ketik kalau badannya sehat. Buruknya tak boleh je. Anak kan nyaleh. Cuba dia kerja buruk. Menyelengi awak, kita lah tahu ibu buruk. Harusnya tak menyelengi. Ketik-ketik, hanya semuanya. Buruk. Galak dia, kerja lancar. Galak dia. Dia awak belum tahu mana buruk ada lancar. Ini kan dia tak tahu. Awak sana puji saja. Hubul madah. Itu dalam kajian tasawuf ni. Orang yang syukur kepada pujian Tuhannya susah. Orang yang sakit dari cacian Tuhannya susah. Kalau yang jiwanya bersih, puji caci, anda suka caci itu saya biasa kan. Wa itu dikulli umazatin umazah. Ini ayat. Kalau dia tahu saya tak mau dan cacinya siapa? Kan makhluk Allah. Enggak dia sini makhluk Allah. Berarti caci Allah. Sedangkan binatang itu caci tak boleh. Udara itu caci tak boleh. Tadi dia nak tahu. Atau bukannya diminta. Kalau orang sama pengajian itu tak banyak apa dia ni. Dia tidak sama pengajian. Pokoknya orang ahli ibadah murah di sekitar menyaksikan. Tapi kalau ahli tauhid, dia pasti beribadah. Orang yang ahli ibadah itu bertauhid. Kalau tauhid rohani sehat. Apalagi 99 atas masuklah. Ta'ala jannah bila hisabin wala azabin. Dipahami 99 itu nama-nama Allah. Tak kediamannya tak maknanya zahir, batin, awal, akhir. Langit makna sendiri sampai akhir hayat. Dan orang jannah bila hisabin wala azabin. Maksud surga tanpa hisab, tanpa azab. Tauhid. Di zaman Nabi Musa lalu seorang dalam saji. Nampak dia tengok Musa syaitan.
Bapak nak anggapmu setan berapa? Tak taruh dan masuk ke dalam jiwa dia. Bapak tak taruh tak masuk nur tauhid yang tinggi iman. Amati lah eksa masuk kan nur. Kalau nur tinggi nak setan tu kena. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Setan itu diciptakan oleh Allah dari nar. Kalau nur buat nar kalau masuk. Jika nur lama yang gunung dan nar setan. Musa tak punya setan, nampak dia setan. Mana masuk? Mana lagu nurnya kuat. Lilin kalau dijaga seperti tak tanah, walaupun berbanyak nur. Datang dia seperti tak bisa. Cuma kalau mati dalam bulan dia jadi garang yang jadi. Jika nur tinggi, setan ada. Setan kita punya setan. Tapi tak mampu yang melawan. Itu dipertahankan sampai ujung kehidupan Pak. Saya bisa membantu, tak bisa ke isteri bantu suami, suami bantu isteri tak bisa. Apalagi kocok, dia cari aja. Itu lagi munafik, ilmu yang bermanfaat, hati yang nur. Kalau tak tahu aja tak tahu. Kalau dah kita orang hanya nanya lah, badan dia betul nak tahu dia sadar, lah nanya. Badan yang dia buat boya, tak nanya je lah. Kadang-kadang dia oyak tu lebih senang selo, orang lebih selo, dia oyak lebih kopi minum je. Lah tahu nanya, buat tinggi gelombang habis saya. Hadis 70 tahun solat tak satu pun yang diterima. Hadis waktu 70 tahun solat ketika 80 kalau musuh 80 tahun 70 tahun solat dapat 10 berarti kan 80 tahun hadis 60 tahun 70 tahun solat tak terima sia-sia dia tak khusyuk tak ikhlas dan dikaji rukun syarat saja rukunnya syaratnya sempurna sah khusyuk tak ada ikhlas tak ada. Itu satu yang salah dipuji sakit dicaci. Jadi dipuji siapa? Dia cipta Allah, banyak kepada Allah. Dan dicaci siapa? Cipta Allah, sungguhnya minta pun. Kenapa kita akan pun? Angin saya tak boleh dicaci. Malah badai saya ini, mana boleh? Saya mengatakan badai. Allah, dakwah bagi badai. Makanya kita kalau segi tauhid jadi banyak kita nanti bijak mana. Ini orang zikir tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar menjadi kayak yang membuat. Tidak masuk. Membuat ini lagi. Dia yang itu. Wah, sangat buat. Allah Pak. Ya. Mengenai khawatir Pak tidak diterima Allah itu Pak Pak. Mengenai misalnya amal Pak khawatir tidak diterima Allah. Oh, takut bukan? Nah itu supaya waspada kita takut. Di dalam batin itu harus sudah tumbuh khaufun sih roja. Harus diterima, takut tidak diterima. Itu takut itu boleh waspada kerja. Bacaan bukan ada nama lakukan tapi itu sebuah khauf